Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live Facebook, Instagram, dan TikTok KBRI Riyadh. Pada live kali ini, kita akan membahas isu yang viral di KBRI Riyadh, di layanan konsuler KBRI Riyadh, yaitu paspor sehari jadi. Emang bisa ya paspor sehari jadi? Gimana prosedurnya? Dan bagaimana biayanya? Sudah hadir bersama kita Bapak Ziki Muta'ali, pelaksana fungsi konsuler 3 KBRI Riyadh. Kita sapa dulu ya teman-teman. Apa kabar Pak Ziki? Apa kabar? Baik. Apa kabar juga Pak Ziki? Baik. Alhamdulillah ya, baik. Ini sangat terkenal sekali, populer sekali Pak Ziki ini. Populer di mana tuh? Populer. Kalau ada masalah WNI atau layanan pasti kontaknya ke Pak Ziki. Jadi sekarang ini gimana? Lagi sibuk nggak di konsuler? Alhamdulillah, tentunya juga konsuler sampai hari ini dibilang sibuk sih enggak ya Pak Ziki ya. Tapi yang jelas kami itu dari KBRI Riyadh berdasarkan arahan pimpinan dari Pak Dubes, dari Pak Wakapolri juga itu kami tetap terus untuk mengimprove atau meningkatkan kualitas pelayanan kami. Tidak hanya kualitas juga tentunya tempat layanannya juga akan kami tingkatkan di ke depannya. Kayaknya dengar-dengar mau ada renovasi ya di loket konsuler. Kita tunggu jadwal mainnya Pak Sidki kalau buat itu. Jadi mungkin nanti dari Bapak Ibu juga teman-teman bisa lihat nih, kalau misalnya ada perubahan-perubahan di konsuler, nah ini nih Pak Ziki kerjaan. Nah itu lebihnya ke arahannya Pak Dubes dan Pak Wakapolri. Oke. Gitu. Arahannya Pak Dubes dan Pak Wakapolri. Oke nih Pak Ziki, kita bahas tentang topik kita pada siang hari ini tentang paspor sehari jadi. Kita sudah silakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada pertanyaan, ini saya sambil lihat di monitor. Oh, monitor ya? Ya ini sini. Oh, nah, iya. Ini kata Bu Atia suaranya kurang jelas. Jadi Suaranya kurang jelas. Oke. Keras Harus lagi dikeras suaranya. Oke. Terima kasih yang sudah hadir di Damam. Mungkin juga ada yang menonton dari tempat yang jauh, seperti misalnya di Hafarbatin, di Jizan gitu. Dan khususnya juga yang di Riyadh. Nah sekarang kita sapa dulu teman-teman yang sudah online di sini. Ini sudah lumayan masuk nih, bergabung dari beberapa orang. Sambil menunggu yang lain, kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Ziki. Siap. Terus, oke, siapa lagi nih? Pakai speaker Pak, suaranya jelas ya. Kalau dikencengin aja Bu, dikencengin aja. Jadi kita suaranya cukup dekat ini, jaraknya dengan dibandingkan yang sebelumnya ini lebih dekat. Dari Bu Raidah juga, Bu Kumala hadir katanya. Ya nonton sambil kerja, Mariam Queen. Oke. Semangat kerjanya. Ya semangat kerjanya. Nah sambil kerja, sambil nonton, kita akan bahas tentang paspor sehari jadi. Silakan Pak Ziki. Cerita dulu paspor sehari jadi itu apa sebenarnya paspor sehari jadi atau one day service? Sebenarnya perlu kami ralat ya Pak Siki. Ternyata betul apa yang dibilang sama Pak Siki kemarin. Ternyata bukan one day service tapi same day service. Same day service. Betul. Jadi same day service ini adalah layanan bentuk pengembangan layanan dari pelayanan paspor yang sebetulnya itu sudah dilakukan oleh Jakarta dari tahun 2019. Jadi di berbagai kantor imigrasi di Jakarta itu, tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, itu memang sudah dimulai dari sebelum pandemi atau dari tahun 2019. Nah, baru kita implementasikan di KBRI Riyadh sendiri di tahun ini, di tahun 2023 ini Pak Sidki. Oke, jadi di Indonesia sudah sejak 2019. Betul sekali. Jadi kalau Bapak Ibu yang nonton di sini itu sempat memperpanjang paspor atau memperbarui paspor di Indonesia, itu memang sudah ada pelayanan same day service yang mana itu di hampir di seluruh kantor imigrasi di Indonesia itu sudah ada. Kemana aja 4 tahun ini KBRI Riyadh ini? Masa 2019 baru 2023 baru nyampe Riyadh? Terhalang pandemi Pak Sidki. Saya meneruskan pertanyaan dari Bapak Ibu ini. Oh iya oke. Kemana saja ini sampai 4 tahun? Jadi karena ada persiapan juga ya? Betul sekali Pak Siti. Jadi memang pada prinsipnya paspor pelayanan di hari yang sama atau same day service itu memang atau percepatan pelayanan paspor itu memang butuh banyak sekali effort Pak Siti. Okay. Ini yang mungkin juga kami itu mengharapkan kerjasamanya juga dari seluruh pemohon, seluruh calon yang akan dilayani itu dapat mengerti juga kenapa kami memang cukup
membutuhkan waktu untuk implementasinya. Tapi kami tentunya statement saya di awal akan tetap sama berdasarkan arahan dari pimpinan. Tetap kita akan terus improve untuk pelayanan kita ke depannya. Oke. Gitu. Dan Bapak Ibu juga jangan ragu-ragu untuk memberikan masukan, mengkritik, Betul. dan mengawasi KBRI biar kerjanya benar. Setuju. Ini orang yang harus diawasi ini. Setuju. Biar kerjanya itu cepat sesuai dengan aturan. Prosedur. Sesuai dengan aturan dan prosedur. Betul. Oke, nah ini pertanyaan kita mulai ya dari Atia. Apa saja Pak syaratnya paspor 1 hari jadi atau same day service ini? Oke, untuk persyaratannya sendiri, sebelumnya pasti udah pada lihat dong, Bapak Ibu di sini pasti udah pada ngeliat dong terkait postingannya KBRI Riyadh yang selalu ramai, masya Allah, mantap pokoknya. Semenjak Bapak ini jadi di sini tuh, Bapak Ibu itu, alhamdulillah itu. Nah, jadi makanya tolong dilihat lagi dari Bapak Ibu sekalian ke postingannya KBRI Riyadh. Di Instagramnya itu ada, di Facebooknya ada, di Twitternya juga ada ya Pak Asik ya. Ya. Di TikTok ada nggak? Di TikTok ada juga. Di TikTok ada juga ya. Ya. Oke. Tapi kurang lebih syaratnya itu yang jelas sebetulnya sama saja Bapak Ibu dengan permohonan paspor yang seperti biasa. Oke. Namun di dalam hal ini paspor pelayanan percepatan ini itu dapat diajukan. Perbedaannya ya dengan pengajuan paspor biasa ya Pak ya, itu dapat diajukan hanya di pagi hari Pak. Oke. Hanya di pagi hari, tepatnya dari jam 8 KBRI membuka pelayanan sampai jam 10.30. Oke, jadi kalau mau 1 hari jadi datangnya pagi-pagi. Pagi-pagi, betul. Oke. Bawa apa aja Pak syaratnya Pak? Syaratnya itu yang jelas membawa fotokopi paspor asli, Paspor yang lama. paspor lama, ya betul, paspor lama. Lalu juga fotokopi IGOMA, fotokopi ID card kafil atau sigil tijari perusahaan. Dan yang terakhir juga fotokopi IKTP jika ada. Ya. Nah, kurang lebih ini lah. Ya. Bisa ditunjukkan. Ini Bapak Ibu sudah disediakan. Coba kelihatan nggak ya? Coba kita lihat. Saya tutupin muka kok. Ini sebetulnya sudah ada juga di postingan KBRI. Bapak Ibu bisa cek di mana-mana nih, di Instagram, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan di TikTok ada ini syarat-syaratnya sudah kita tulis. Kemudian daftarnya gimana Pak? Kemana harus masuk kemana? Ada website tertentu atau apa? Ya, yang jelas sekali lagi dapat saya tekankan di sini Pak Siki bahwa pendaftaran paspor pelayanan percepatan same day ini di hari yang sama ini itu tetap sama Bapak Ibu. Jadi kita bisa masuk ke layanan konsuler, layanan.konsulerriyadh.id. Nih ya Bapak Ibu. Seperti pelayanan paspor biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimanapun berada di wilayah kerja KBRI, konsuleran KBRI Riyadh, itu bisa mengakses tanpa bantuan siapapun kok Bapak Ibu. Bisa langsung mengakses. Tinggal buka smartphone-nya, lalu akses layanan.konsulerriyadh.id. Oke. Itu nanti akan tersedia dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, bisa diganti. Jadi kalau misalkan kafilnya yang mau mengajukan itu bisa juga kok. Oke, jadi intinya ini paspor sama dengan paspor biasa ini ya, pelayanannya ya. Syarat-syaratnya ada, biasa sama juga. Cuma yang membedakan ini bisa sehari jadi, datanya harus pagi gitu ya. Betul. Kalau misalnya kita mau bikin sehari jadi, kalau misalnya normal berapa hari jadi sih paspor itu? Dalam SOP-nya atau prosedurnya itu Pak Sidki, paspor itu akan jadi dalam jangka waktu 5 hari kerja Pak Sidki. Aturan itu ya, sesuai aturan, betul. Kenapa ini bisa 1 hari? Kenapa bisa jadi Atau jangan-jangan sebenarnya 1 hari dilama-lamain aja jadi 5 hari? Ini nih, saya juga mau klarifikasi sama Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan ya terkait hal itu ya. Iya. Nih dari Muller. Jika pembuatan paspor sehari jadi, kenapa dibikin jadi lama? Gitu. Dia bilang gitu. Yang selama ini tuh kenapa lama tuh? Nah bahkan ini saya bacakan ya. Muller Ikhlu sama Abi Yahya Adilah nih. Jika pembuatan paspor sehari bisa jadi, kenapa harus dibuat lama? Kalau sehari bisa jadi, apa ini? Berapa? Ini biar kebaca nih. Kalau sehari bisa jadi, kenapa harus 1 minggu ya? Apa karena ada pelicin? Aduh. Iya nih, harus Bapak dijawab Ibu. ini. Licin ya. Sebetulnya begini Bapak Ibu, dalam konsepnya itu memang terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk sampai jadinya paspor itu. Mulai dari Bapak Ibu pengajuan,
wawancara, pengambilan foto, lalu juga sidik jari, lalu juga setelahnya itu ada verifikasi berkas dulu Bapak Ibu. Setelah verifikasi berkas, barulah masuk sampai ke tahap selanjutnya, tahap cetak. Sampai tahap itu tuh beberapa tahap itu tuh cukup panjang Pak Sidki, sebetulnya prosesnya. Verifikasi itu ke Jakarta? Betul sekali, verifikasi di Jakarta, karena mau bagaimanapun otoritas yang berhak atau yang memiliki kewenangan untuk penerbitan paspor itu melalui perwakilan, tapi tetap di dalam sistemnya sistem Direktorat Jenderal Imigrasi. Oh oke, jadi harus di-approve dulu, disetujui dulu oleh Jakarta setiap kali penerbitan paspor? Kalau untuk approval tidak, tapi tentunya juga Jakarta akan mengetahui secara sendirinya melalui sistem kami. Oke. Jadi ini bukan karena pelicin ini ya? Bukan karena pelicin. Sebagai informasi juga Bapak Ibu, ini saya mau klarifikasi juga. Jadi yang namanya pelayanan same day service ini itu memang sudah ada di Jakarta dan ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya itu nomor 28 tahun 2019. Ya. Berhubungan bersamaan berarti ya dengan bermulanya program paspor sehari jadi ini tuh, jadi peraturan pemerintahnya pun ada. Nomor 28 tahun 2019 itu tercantum kok di sana. Itu terkait uang PNBP-nya pun sama. PNBP itu pendapatan negara, bukan pajak Bapak Ibu. Jadi tetap itu uang dari Bapak Ibu semua itu yang masuk ke KBRI itu akan tetap masuk ke negara semuanya. Jadi tidak ada yang namanya pelicin untuk jadi sehari jadi, itu nggak ada sebetulnya. Bapak Ibu. Oke, terus nah kita udah ngomongin pelicin nih. Sekarang biayanya berapa biayanya? Oh iya, untuk biayanya itu kalau paspor perpanjangan paspor atau pembuatan paspor 48 halaman itu dengan jangka masa waktu 10 tahun ya Bapak Ibu. Sekarang udah 10 tahun di KBRI Riyadh. Semuanya 10 tahun. Semuanya 10 tahun betul. Semuanya sudah 10 tahun, itu 100 real. Nah, tapi tentunya ada beban biaya penerbitan paspor untuk sehari jadi atau layanan percepatan sendiri. Layanan percepatan sendiri itu biayanya 290 real. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu, mau saya tekankan di sini bahwa Pak Sidki, bahwa 290 real ini gak ada sedikit pun yang masuk ke saku atau apapun, atau pelicin atau apapun, bukan. Tapi memang 290 real ini adalah sudah menjadi ketentuan yang tercantum dalam PP nomor 28 tahun 2019 yang kami tuangkan kembali di surat keputusan Duta Besar betul. Surat keputusan. Oh ini. Surat keputusan Duta Besarnya pun ini ada sebetulnya Pak. Ya. Jadi angka 290 real itu bukan pungutan liar ya? Bukan pelicin ya? Bukan puli, saya bahaya tadi kalau puli. Tapi ini ada SK-nya. Ada peraturan pemerintahnya dari Jakarta bahwa biayanya harus pasti segitu ya. Kemudian diterjemahkan dalam keputusan surat keputusan Duta Besar 290 real. 290 real betul. Dan itu pun saya yakin kami juga tentu sering berkoordinasi dengan KJRI Jeddah. Di KJRI Jeddah pun yang kami memiliki wilayah yang sama, maksudnya di Arab Saudi itu sama. 290 real juga di Jeddah. Jadi memang total keseluruhan itu untuk pelayanannya itu 390 real. Oke. Jadi 390 adalah 100 untuk biaya penerbitan paspor. Betul. 290 untuk beban biaya untuk sehari jadi. Betul. Jadi 100 tambah 290 390. Nah, ini coba ditunjukin. Ini biaya penerbitan paspor di KBRI Riyadh ini. Jumlahnya segini. Dapat screenshot kali ya. Ya silakan kalau mau di screenshot. Kalau memang ada ini sudah nanti kita tayangkan juga di website sudah ada. Jangan sampai salah dengan biaya beban paspor hilang. Betul. Nah ini ada juga nih Bapak Ibu yang kami lihat di medsos. Kok saya jadinya seminggu tetap bayarnya 290 dia bilang. Jadi seminggu tetap bayar 290. Wah, itu hilang berarti. Iya, karena dia sebetulnya bukan paspor sehari jadi, tapi karena paspornya hilang. Betul. Jadi ini yang harus yang harus digarisbawahi ya. Yang harus digarisbawahi ini biar biaya paspor biasa 48 halaman 10 tahun itu hanya 100 real. Tapi untuk percepatan 1 hari nambah 290. Jadi totalnya 390. Oh iya, Pak Siti, saya mau sedikit penekanan lagi. Untuk paspor sehari jadi ini tidak bisa tidak bisa diajukan apabila paspornya itu hilang atau rusak. Oh gitu. Jadi harus ada paspor aslinya. Jadi harus ada paspor aslinya. Paspor sebelumnya itu memang harus sudah ada. Jadi itu melewati sedikit proses, yaitu adalah adjudikasi sebetulnya.
Adjudikasi itu apa? Jadi itu proses yang dilakukan oleh kami untuk memverifikasi berkas itu sendiri Pak, bersama dengan pusat, atau proses yang dilakukan dengan koordinasi pusat, Pak Sidki, begitu. Oke, terus tadi kan diantar sebelum jam berapa? 10.30 ya? Ya, jadi masuk berkas ke kami itu 10.30. Paling lambat 10.30 masuk berkas ya. Ya. Jadi bukan datang ke KBRI jam 10.30. Nah, itu kalau bisa diupayakan tidak terlambat jadinya. Kenapa Bapak Ibu membutuhkan waktu 10.30? Itu ada alasannya khusus juga Pak Sidki. Alasan khususnya adalah karena kembali lagi ada beberapa keterbatasan, baik itu dari sistem ataupun juga dari tenaga sumber daya manusia kan ya, gitu. Itu kalau 10.30 di Indonesia kan sudah 2:30 ya. Ada hubungannya nggak dengan Indonesia? Nggak ada. Secara sistem itu connected. Jadi hebatnya Ditjenim nih, Direktur Jenderal Imigrasi ini hebat. Jadi selalu ada tiketnya tiap hari itu. Gitu. Iya. Dan jamnya itu mengikuti dengan jam perwakilan setempat. Oke. Jadi apabila kita di sini jam 10.30, di Jakarta itu jam 3-an, itu tetap mengikutinya adalah jam perwakilan, bukan jam di Jakarta. Begitu Pak. Oke. Nah tadi jam 10.30 paling lambat masuk berkasnya, diambilnya jam berapa? Jam 10.30 tentunya pengambilan kan Bapak Ibu juga tentu sudah tahu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi saya penekanan ya, Bapak Ibu bisa kok langsung mengajukan sendiri. Ya, langsung mengajukan sendiri untuk penerbitan paspor segala macam, kepengurusan kedokumenan apapun, ke konsuleran, ke imigrasian, itu bisa mengajukan sendiri. Ya. Bisa mengajukan sendiri ke KBRI Riyadh. Begitu. Ya. Dan ini apa tadi pertanyaan? Jadi saya lupa. Diambilnya jam berapa? Diambilnya jam berapa? Diambilnya jam di antara jam 1 sampai setelah jam 1 pada zuhur sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Oke, jadi ngantar misalnya jam 8, diambil jam 3 gitu ya, bisa ya? Bisa. Oke, itu bisa. Mantap itu. Nah, terus ini bayarnya cash atau ATM? Ini juga. Ini pertanyaan dari Om Adi. Om Adi saya bacain pertanyaannya. Makasih Om Adi. Ini sebetulnya pertanyaan dan juga masukan yang sangat baik. Saya apresiasi buat Om Adi, terima kasih. Karena kami juga membutuhkan saran dan juga kritik tentunya dengan kritik membangun juga tentunya ya. Pembayaran sampai saat ini kami masih melakukan dengan cash. Begitu, tapi insya Allah mohon doanya ya Bapak Ibu semua supaya kita tetap improve pastinya. KBRI tetap improve dalam melayani WNI kita yang ada di wilayah akreditasi konsuleran kita. Jadi belum bisa pakai kartu belum? Belum bisa sampai saat ini, tapi insya Allah kedepannya ada ke arah sana. Oke. Insya Allah. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya nih, sudah makin banyak yang masuk. Alhamdulillah. Ini makin banyak juga nih yang bergabung di sini. Ini misalnya contoh pertanyaan, kalau syaratnya tidak lengkap, nah ini kan ada syarat tadi tuh ya, ada syaratnya itu misalnya dia tidak punya sijil tijari, atau dia itu tidak punya iqomah. Nah ini contohnya dari Sofia, dia tanya gini, Pak, teman saya cuma punya SPLP, teman saya cuma punya SPLP, mau bikin paspor 48 halaman, apalah bisa karena dia tidak ada KTP dan tidak ada iqomah. Nah ini agak perlu dijelasin nih. Ini agak berat sebetulnya Pak Sidki. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi tentunya. Jadi kenapa membutuhkan iqomah? Bapak Ibu WNI kita, warga negara kita yang ada di KBRI, yang ada di Arab Saudi itu membutuhkan iqomah Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya membutuhkan iqomah tentunya pun datang ke sininya pun dengan visa yang baik dan benar, dengan baik dan benar. Kalau dia bekerja berarti datang ke sini dengan visa kerja. Oke. Hal itu nanti akan masuk ke pertanyaannya Mbak Sofi ini. Apa teman saya SPLP mau buat paspor 48 halaman bisa? Nggak bisa, maaf nih. Kenapa nggak bisa? Karena SPLP juga diterbitkan itu untuk kepulangan. Bukan paspor ya? Bukan paspor, betul. Jadi SPLP ini surat perintah laksana surat perjalanan laksana paspor. Surat perjalanan laksana paspor ini sama halnya dengan paspor sendiri, tapi memang dikeluarkan for exit only biasanya. Itu ibaratnya paspor sekali pakai itu. Paspor sekali pakai. Harus dipakai untuk pulang kan? Betul. Jangan dipakai untuk tinggal di sini. Betul sekali. Oke, tadi pertanyaan yang lain juga bilang kalau misalnya ini ada syaratnya tidak lengkap, dia tidak punya iqomah, dia tidak punya sijil tijari, gitu. Itu gimana? Bisa nggak pakai layanan 1 hari jadi ini?
Tentunya nggak bisa, karena pasti dari kafil itu akan memberikan minimal ID-nya ataupun dari sijil tijari perusahaan itu akan memberikan nomor setidaknya, atau kalau di Iqomah itu suka ada kok sijil tijari itu, program sijil tijari itu ada di Iqomah itu, di ID card Arab Saudi itu ada. Oh, jadi memang harus lengkap syaratnya ya? Betul. Ini buat yang tadi mungkin telat gabung, nah ini syarat-syaratnya. Harus, silakan kalau mau di screenshot, ini juga sudah ada di postingan kita. Syaratnya 1-7 harus komplit untuk dapat paspor sehari jadi. Gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan berikutnya dari Diki. Online bisa nggak bikinnya online? Nama kita mirip ya? Iya, makanya. Diki. Bisa nggak online bikinnya? Online nggak bisa. Untuk paspor layanan percepatan paspor same day atau pelayanan satu hari jadi di hari yang sama itu tidak bisa menggunakan online. Gitu. Tidak bisa karena memang harus foto langsung di tempat ya. Betul sekali. Dan harus sidik jari juga. Betul sekali. Itu jawaban yang lebih tepatnya itu ya. Karena harus ada data. foto, betul. Harus ada foto dan harus langsung sidik jari. Betul. Di paspor kita tuh sekarang sudah semakin canggih. Alhamdulillah. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Sukma 963. Assalamualaikum Pak, maaf sebelumnya saya mau tanya, apa bisa paspor baru sesuai dengan data asli? Karena Iqomah beda dengan paspor. Nah, mungkin datanya beda antara Iqomah dengan paspor. Terus bagaimana juga kalau misalnya itu ada perbedaan data, mana yang harus dipakai tuh, data yang mana yang harus dipegang? Jadi gini Bapak Ibu, sebetulnya untuk penerbitan paspor sendiri, apabila di dalam negeri itu mengikuti dokumen-dokumen Indonesia, ya dokumen-dokumen Indonesia yang sudah diberikan, seperti halnya KTP, ataupun akta lahir, ataupun dan lain sebagainya, yang jadi persyaratan penerbitan paspor di Indonesia. Nah, beda dengan di perwakilan, Pak. Ketika di perwakilan itu kita mengikuti, memang betul kita mengikuti KTP Indonesia dan juga dokumen-dokumen Indonesia. Namun nih Pak Sidki, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Bapak Ibu mungkin akan sedikit kesulitan apabila nama Bapak Ibu itu berbeda antara paspor dan Iqomah. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan mengapa ada beberapa diskresi atau ada beberapa keringanan yang bisa diberikan terkait penerbitan paspor, apalagi di perwakilan. Begitu Bapak Ibu, khususnya di Arab Saudi ini. Kalau misalnya beda dengan nama Iqomah lalu dipermasalahkan, menjadi permasalahan di Jawazat atau di imigrasi, itu lebih baik kita kan nggak usah mencari masalah. Jadi harus data mana yang dipakai? Sebenarnya data Iqomah yang dipakai. Jadi kita menyamakan dengan data yang dimiliki dengan Arab Saudi untuk kemudahan Bapak Ibu ya. Dalam tolong digaris bawahi untuk kemudahannya. Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia diperbaiki kembali, silahkan dan bisa diajukan ke kantor imigrasi di kota Bapak Ibu sekalian. Oke, sip. Jelas ya Bapak Ibu ya. Terus ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Adit lalu Muhammad Raihan. Ini baru masuk di Facebook. Dia tanya, perpanjangan paspor minimal berapa hari sebelum habis masa berlaku paspor? Jadi begini Bapak Ibu, kalau berapa hari sebelum masa berlaku paspor, alangkah lebih baiknya 6 bulan sebelum masa berlaku paspor habis itu sudah diperpanjang. Kenapa? Ada beberapa flight atau beberapa penerbangan airlines, ada beberapa penerbangan yang mensyaratkan bahwa untuk melakukan travel atau melakukan perjalanan itu dibutuhkan masa berlaku paspor dengan minimal 6 bulan. Adapun beberapa negara bahkan yang meminimalkan sampai 1 tahun Pak Sidki. Jadi kalau kita amannya 6 bulan ya? 6 bulan, betul. Berarti cek Bapak Ibu di paspor masing-masing. Sekarang bulan Juni. Jadi nanti kalau paspornya masa berlaku habis bulan Desember 2023, itu sebaiknya sudah mulai ngurus dari sekarang ya? Betul sekali. Betul kan? Betul. Ya, cek di masa berlaku di paspor itu halaman pertama. Masa berlaku misalnya Desember 2023. Nah, sekarang sudah bisa mulai mengurus. Cari waktu mungkin kalau perlu cuti gitu ya, untuk mengurus paspor ke KBRI Riyadh. Tapi KBRI ini kan sering juga ada pelayanan ke daerah ya? Betul. Warung konsuler ya? Betul sekali. Terakhir ke mana? Ke Damam? Terakhir ke Damam kemarin. Ke Damam. Nah misalnya kalau di warung konsuler bisa nggak nih paspor sehari jadi? Sayangnya kami juga sudah menjelaskan di postingan yang diposting oleh KBRI Riyadh tentunya, itu bahwa layanan one day service atau same day service itu tidak dapat dilakukan ketika
atau di saat warung kekonsuleran. Oke, jadi nggak bisa ya? Betul. Karena perangkatnya memang khusus ya? Perangkatnya khusus, dan juga karena dilakukan di hari yang sama, langsung sampai pencetakan. Kita kan nggak bawa mesin cetak sampai ke daerah. Betul. Kenapa nggak bawa? Besar, Pak. Oh, besar. Mesin cetaknya besar, Pak. Kalau kecil mungkin masih bisa dibawa ya kemana-mana. Nah, itu mungkin ada yang nanya, kenapa nggak dibawa printer kan? Iya, bukan printer sebesar ini, bukan ya? Enggak, lebih besar lagi dan berat, Bapak Ibu. Kalau dibawa itu bahaya juga. Kalau dia rusak, betul. susah. Kalau rusak juga karena banyak sensitifnya kali ya di itunya. Nah, ini agak melenceng sedikit, tapi mungkin ini pertanyaan banyak orang nih. Nita Diana Ali, Pak, hari Sabtu kemarin aku udah perpanjang paspor, tapi aku pengen kalau udah jadi mohon dikirim DHL. Kira-kira berapa biayanya ke Damam ya Pak? Ini gimana itu? Nah, ini juga terima kasih juga buat Mbak Nita Diana Ali. Ya. Mbak Nita Diana Ali ini tuh adalah masukan dan juga saran dan juga pertanyaan yang bagus, yang keren banget. Saya mengapresiasi, saya pribadi mengapresiasi, dan memang KBRI masih mengembangkan ke arah pelayanan untuk pengiriman paspor ke daerah-daerah. Sampai saat ini kami masih dalam masa penjajakan. Sebagai pengetahuan Bapak Ibu juga nih, kami masih penjajakan sampai sekarang untuk pengiriman ke daerah. Tapi hingga saat ini, apabila hendak mengirimkan atau hendak dikirimkan setelah jadi paspornya menggunakan DHL, itu biaya DHL-nya akan dibebankan kepada pemohon. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu berarti. Nah, biasanya biaya DHL ini nggak tentu Bapak Ibu, karena saya bukan kerja di DHL. Oh, bukan kerja DHL. Bukan kerja DHL saya, Pak. Iya, Pak. Saya Okay. kebetulan kerja di sini, Pak. Iya. Nah, karena kebetulan saya bukan kerja di DHL, saya kurang tahu, Pak. Atau Bu. Tapi bisa ya? Prinsipnya bisa. Prinsipnya bisa. Gimana cara kontak ke ini ya? Ke nomor yang ada di Ketika Anda sudah mendapatkan SMS ataupun pemberitahuan bahwa paspor Anda sudah jadi, Anda bisa menghubungi KBRI Riyadh untuk memohon atau meminta kepada KBRI agar dapat mengirimkan paspornya ke alamat, dan juga tapi harus jelas ya Bapak Ibu ya. Kami jadi kayak gini Pak Siti, banyak sekali teman-teman kita, WNI kita yang meminta mengirimkan ke rumahnya, ke rumah majikannya, ke rumah kafilnya itu, tapi sayangnya setelah nyampe ke rumah kafilnya nggak dibayar Pak. Akhirnya kembali lagi kita. Waduh. Nah, ini yang jadi masalah. Bayarnya itu memang ketika diterima lagi. Ketika diterima. COD. Cash on delivery. Cash on delivery. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, jadi memang bisa prinsipnya silakan mengontak KBRI setelah mendapatkan SMS bahwa paspor Anda sudah selesai diterbitkan kalau ke daerah ya tadi ya. Nah, terus ini pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya, nah ini menarik nih. Saya suka nih Pak. Kalau Agus Aman anaknya Odah, saya bacain Pak, tenang aja kita sih, nggak anti kritik. Maaf Pak, cuma KBRI ketinggalan sama KJRI Jeddah. Sudah lama pelayanan 1 hari, jadi paspor di KJRI kemana aja selama ini KBRI? Wah, sama kayak pertanyaan Mas Iki ya. Kemana aja nih, KJRI udah lebih dulu nih. Iya, betul. Jadi Pak Agus anaknya Odah. Ini Pak Agus yang kita kenal bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya. Ya Pak Agus, jadi KBRI ketinggalan sama KJRI Jeddah. Sudah lama pelayanan 1 hari jadi paspor di KJRI, kemana aja sama ini? Sebetulnya ada KBRI di sini, Pak. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Oh, kita tetap di sini. Kita tetap di Riyadh. Ya, oke. Nah, tapi tentunya ada beberapa pertimbangan dan beberapa hal tentunya dari kesiapan. Itu yang paling krusial, Pak. Karena kenapa, Pak? Jadi begini, kalau boleh saya jelaskan, kurang lebih layanan paspor sehari jadi ini tuh memang tidak hanya di Indonesia, Bapak Ibu. Layanan paspor sehari jadi ini biasa dikenal juga dengan fast track. Fast track itu ada di beberapa negara-negara di luar, seperti halnya UK, Inggris, ya terus Amerika Serikat, Australia, India, bahkan sampai Pakistan pun ada fast track itu. Terus hubungannya apa ini? Nah, hubungannya adalah mengenai kesiapannya, Bapak. Mengenai kesiapan dari KBRI Riyadh sendiri dengan adanya pelayanan paspor sehari jadi atau pelayanan penerbitan pada hari yang sama, itu akan membutuhkan banyak effort dan antrian yang datang menggunakan reguler. Ketika datang menggunakan paspor sehari jadi, sekali lagi ini opsional ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti saya datang ke KBRI, saya pengen sehari jadi gitu, langsung bayar. Tapi ini opsional Bapak Ibu. Ini akan diprioritaskan bagi Bapak Ibu WNI kita yang memiliki urgent, yang memiliki suatu hal yang urgent.
banyak ya urgent di sini tuh banyak dan ini nggak akan ada habisnya kalau untuk masalah urgent. Tapi yang jelas kesiapan kami untuk menyiapkan itu tuh dari reguler pindah Pak Sidki. Langsung masuknya itu ke yang one day service. Jadi pada hari itu dia akan paling atas pada hari itu. Itulah kenapa kita harus bergerak lebih cepat dan juga kami di sini kalau di KJRI Jeddah mungkin sudah ada ST imigrasi ya Pak ya. Kalau di KJRI Jeddah sudah ada staf teknis imigrasi dan di KBRI Riyadh pun tunggu tanggal mainnya sepertinya karena sudah ada. Jadi itu bedanya ya. Kenapa di KJRI lebih dulu karena sudah ada staf imigrasi. Betul. Sementara di KBRI tidak ada staf imigrasi. Belum ada staf imigrasi. Itu yang membedakan kenapa salah satunya ya alasan kenapa di KJRI lebih dulu ada layanan paspor sehari jadi. Ya, lanjut nih. Makin siang kok makin banyak ini yang ngomongin. Gimana ini? Ini ada yang tanya nih. Ini sama tidak dengan pasporisasi? Sama tidak dengan pasporisasi? Nih pasporisasi sekarang udah ada belum Pak? Ini bukan pasporisasi kan ini kan? Bukan Bapak Pak Masum atau Bu Masum. Ya. Itu bukan pasporisasi. Tapi udah ada belum pasporisasi di KBRI? Jadi pasporisasi ini memang terbatas. Memang terbatas, itu adalah programnya dari pusat yang mana kami sempat laksanakan di tahun lalu. Tapi sayangnya hingga saat ini pasporisasi belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Nah ini ada yang bilang nih Muhammad Maki Nahari, abahnya Fatih, tidak perlu khawatir dianggap tertinggal oleh yang lain. Yang penting bergerak maju, keep going katanya. Saya setuju banget sama Pak Maki. Kenapa Pak Maki? Sepertinya orang Garut Pak. Orang Garut. Iya, sepertinya orang Garut. Kalau saya rasa kelihatan dari tulisannya orang Osaka ini. Oh iya, saya rasa juga begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi makasih banget Pak Maki, betul sekali itu yang perlu kita sama-sama mengerti Bapak Ibu semuanya, bahwa yang penting itu bukan tertinggal, tapi yang penting itu adalah tetap kami improve. Kami melaksanakan improvement Pak, untuk memberikan pelayanan yang optimal buat Bapak Ibu semua yang berada di wilayah konsuleran atau wilayah kerja KBRI Riyadh. Terus ini lanjut berikutnya nih. Ini penting nih, Sebastian 07. Bagaimana dengan syarikah? Kita kan yang tanggung syarikah. Mungkin dia bekerja di syarikah, yang ditanggung oleh syarikah ini gimana? Ini penggunaan paspornya gimana bayarnya nih? Biasanya kan syarikah itu datang dengan manduknya. Ya, dengan manduknya. Nah, ketika datang dengan manduknya, apabila mau dan syarikahnya pun ingin siap untuk memenuhi hal tersebut, silakan, tinggal diajukan saja. Tapi tentunya sekali lagi, Bapak Ibu, pelayanan ini tuh sebetulnya memiliki kuota. Itu yang perlu digarisbawahi, memiliki kuota. Jadi kenapa kita nggak banyak-banyak? Saya yakin di beberapa kantor imigrasi pun sama. Kenapa di kuota? Karena dia hari itu menjadi prioritas buat dia. Ada berapa kuotanya sehari? Kalau kuota saya tidak bisa menyebutkan nominalnya, tapi yang jelas kuotanya ada, Pak. Jadi kalau ke sini, ke layanan konsuler Riyadh ini kita bisa lihat kuotanya. Kalau di situ enggak? Kalau misalnya kita daftar nih, terus misalnya kuotanya sudah habis. Ya. Jadi kita coba hari berikutnya. Ya, betul. Betul begitu. Jadi ini kalau seperti nusuk lah ya. Seperti nusuk lah, betul. Ya, nusuk kan ada merah, hijau gitu ya, kan. Betul. Nah, jadi memang kalaupun misalkan Bapak Ibu mau untuk dari syarikah, silakan diajukan via manduknya. Sip. Lanjut, Abdi Sukabumi bertanya, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak? Mekanismenya harus daftar janji temu dulu apa langsung datang? Ini sudah dijawab sebetulnya tadi Pak Abdi. Tapi yang perlu ditekankan mungkin ini mulai tanggal berapa ini layanan paspor sehari jadi ini? Sebetulnya sudah berjalan dari per bulan Januari. Per bulan Maret 2023. Sesuai dengan surat 3 bulan Kepri. Ya, sudah 3 bulan ya berjalan. Sudah 3 bulan berjalan. Sampai kapan? Sampai selamanya, Pak. Bagus nih. Insya Allah. Sampai selamanya. Lanjut. Terus kalau yang kaburan bisa nggak bikin paspor? Bisa nggak ya? Bisa, asal memenuhi syarat. Itu kuncinya. Ya, asal memenuhi syarat. Betul. Mau kaburan, jangan takut dibilang ilegal, kaburan, kosongan atau apapun istilahnya. Ya. Silakan buat paspor selama memenuhi syarat. Betul. Kalau misalnya, tapi paspor lamanya nggak ada, ikomanya nggak ada segala macam, nah itu nanti mungkin kita bisa
pasporisasi kan bisa menghilangkan itu semua kan ya, bisa tunggu pasporisasi bisa Ya, jadi. bisa jadi kayak Ya. gitu. Jadi jangan khawatir, paspor itu penting, identitas kita di luar negeri. Jadi Betul. Bapak Ibu harus punya. Kalaupun misalnya paspornya hilang, minimal ada fotonya, itu penting Betul tuh. sekali. Gitu. Oke, ini udah nggak terasa udah lebih setengah jam nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, biar nanti kita nggak kepanjangan, kita setengah jam aja, biar penasaran. Nanti kalau misalnya masih kangen sama Pak Ziki, ada lagi nanti untuk live berikutnya. Live berikutnya ya. Ya, mungkin tentang ini ya, nomor induk Oh, tunggal. ini saya boleh kasih kisi-kisi nggak? Oh, iya, boleh, Pak boleh. Siki? Boleh apa nih? Jadi live berikutnya insya Allah dengan Pak Siki juga. Mungkin dengan varian juga Oh, bisa. dengan varian juga bisa mungkin ya. Siap. Siap. Insya Allah ke depannya akan ada pelayanan penerbitan nomor induk tunggal atau biasa disebut NIT. Itu adalah penggantinya atau pengganti sementara dari NIK atau nomor induk kependudukan yang suka ada di KTP. Nah itu. Oh, jadi ini penerbitan KTP dong? Bukan? Bukan penerbitan KTP. Yang berhak untuk penerbitan KTP itu hanya di dalam negeri. Jadi ketika datang ke Indonesia, nanti aja lah. Oke, nanti aja lah ya. Ini spoiler dulu aja ya. Jadi oke, Bapak oke, Ibu, oke. nanti live berikutnya akan ada cerita atau penjelasan tentang nomor induk tunggal. Itu apa itu nomor induk tunggal? Ada hubungannya dengan IKTP. Tunggu tanggapan. Udah gitu aja cukup. Iya, jangan gitu aja. jelasin Jangan dulu. jelasin dulu ya. Nggak nonton lagi berikutnya. Oke, siap. Bapak Ibu, kita sudah setengah jam. Buat Bapak Ibu yang terlambat bergabung atau baru bergabung sekarang, masih bertanya tentang apa prosedurnya, bagaimana caranya, berapa biayanya, silahkan ditonton lagi ini, video ini. Nanti bisa ditonton lagi. Atau kalau misalnya kurang jelas juga, silahkan lihat di postingan KBRI Riyadh. Itu kita sudah ada postingannya di Instagram, di Facebook, di TikTok juga bahkan kita ada. Jadi jangan ragu-ragu. Silahkan kalau misalnya ingin tahu penjelasannya, jangan lupa juga. Nah, ini di follow nih. Nih, di follow Facebook, kemudian ada Instagram, Twitter dan sebagainya. Pastikan Bapak Ibu follow agar mendapatkan informasi tentang layanan konsuler dan KBRI Riyadh dari sumber yang terpercaya. Oke, gitu dulu ya Pak Ziki. Terima kasih sekali Pak Siki. Oke, sip. Terima kasih Pak Siki. Sampai bertemu lagi di live berikutnya. Oke. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.